semua rekening bank atas nama berdua. Jelas kan? Sekarang udah diambil sama dia. Apakah saya ribut? Dan sekarang kalau hakim masih menunda-nunda dan menganggap bahwa dia berhak atas semua yang saya cari selama ini, saya harus bertanya, hukum Islam macam apa yang dipakai? Karena dalam kompilasi hukum Islam, Ibu Elsa bilang tidak ada istilah harta bersama. Untuk mencapai show itu dengan dealing, dengan planning, dengan segala macam berapa bulan? Halo pemirsa, kita ketemu lagi di GoSpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan bersama saya Nadia Mulya, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik kegemerlapan kehidupan dunia selebritis. Di GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Karena itu pemirsa, langsung kita saksikan cuplikan berita untuk hari ini. Spot hari ini akan diawali dengan pengakuan tak terduga dari Huges seputar gugatan cerainya dengan Afin. Senyum Huges yang selalu mewarnai wajahnya kini berganti dengan derai air mata. Seluk-beluk selebriti selanjutnya datang dari Ananda Lontoh yang berbahagia telah melahirkan anak pertama. Menyusul kesedihan Mary Putrian setelah dihadiahi mata lebam oleh sang pacar. GoSpot juga akan menghadirkan profesi baru Ira Maya Sova dan kabar kelanjutan pernikahan Soraya Abdullah dan Semi Hamzah. Pemirsa, langsung ke berita mencengangkan seputar perceraian Huges dengan Afin. Kira-kira apa yang membuat Huges sedemikian ngotot untuk menceraikan Afin? Apakah benar ada kekerasan di balik semua itu? Saya yakin Anda penasaran, untuk itu langsung saja kita saksikan berita pertama. Kenapa Huges menggugat cerai Afin? Pertanyaan inilah yang hingga detik ini belum 100% terjawab. Huges pernah mengeluh soal adat Afin yang keras. Huges juga secara tersirat menyebut Afin sebagai suami yang overprotektif terhadap istrinya. Hanya itukah alasan Huges? Ternyata Huges menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang pasti akan membuat Anda tercengang-cengang. 4 bulan terhitung sejak sidang perceraiannya dengan Afin digelar pertama kali, Huges akhirnya berani bicara belak-belakan pada sidang kemarin. Pengakuan yang membuat Anda terutama para perempuan miris, sekaligus membuat suaminya Afin jengah. Ya, tidak suka saya dizolimi. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami, bagaimana eksploitasi yang saya alami ketika saya keguguran, saya harus terus bekerja, dan janin saya keluar di kamar mandi. Tidak pernah saya ceritakan, karena saya tidak mau bikin orang lain merasa terusik. Saya masukkan janinnya ke dalam kantong plastik. Dan Afin bilang gak boleh nangis, harus siaran. Padahal dokter bilang saya keguguran jam 11 pagi. Jam 1 saya siaran. Tidak bed rest, tidak istirahat. Saya pakai kursi roda. Saya bekerja terus tanpa istirahat. Tidak ada liburan. Saya tidak punya tabungan. Saya tidak punya kartu kredit. Saya tidak punya ATM. Saya tidak punya apa-apa dan saya tidak pernah memegang uang saya. Tapi ini saya tidak mau ceritakan. Saya mau selesaikan di pengadilan. Belum lagi kelainan seks. Saya tidak mau ceritakan ini. Dan rasanya kalau saya ceritakan, saya membuka aib saya sendiri. Dan juga nggak ada untungnya, nggak akan ada yang nolongin saya. Terbukti ketika saya berbicara kepada pengacara sebelumnya itu dianggap bukan apa-apa. Baru ketika saya bicara ke Ibu Elsa Syarif, Ibu Elsa ikut nangis dan Ibu Elsa bilang itu bukan hal kecil. Hari ini saya bawa saksi-saksi yang lebih berani bicara daripada saya. Karena terus terang dari tekanan yang saya terima, saya jadi lupa sama apa yang terjadi. Kalau dulu dia pernah istirahat seminggu, waktu dia keguguran yang kedua, itu ada buktinya nanti kan. Kartu kredit itu pun kita bisa nanti di pengadilan kita lihat isinya apa sih. Apakah bukannya berdua, belanja berdua, barangnya dia atau pergi kemana, itu kan semua bisa dibuktiin. Apakah saya yang pakai itu kartu kredit kan enggak. Kenapa Huges baru sekarang mengungkapkan penyiksaan batin, fisik, dan seksual yang dialaminya? Dan saya menutupi itu semua semata-mata supaya dia bisa bergerak dengan leluasa mencari pekerjaan lain. Tapi kelihatannya dimanfaatin.
dengan membuat saya jadi terpojok. Tapi kan kelihatan nggak dari muka, dari mimik, dari gayanya bicara di acara-acara, apakah pernah dia kelihatan seorang yang stres? Buktinya acaranya tambah banyak dan tambah bagus. Mungkin kalau orang lihat saya di TV tersenyum itu karena tuntutan karir saya. Produser saya nggak mau saya sedih, nggak mau saya punya air mata. Dan kalau saya jalan di jalan banyak ibu-ibu yang bilang bahwa saya sombong karena cuma dibentak suami aja minta cerai. Benarkah Afin sesadis itu? Huges sudah angkat bicara. Bagaimana dengan tanggapan Afin? Kita saksikan setelah pariwara, tentu hanya di GoSpot. Masih di GoSpot dan masih bersama saya, Nadia Mulya. Pemirsa, pengakuan Huges tadi ternyata sangat mengagetkan. Ternyata di balik perceraian mereka, Huges merasa dieksploitasi oleh Afin dalam segala hal. Tapi pemirsa, jangan menghakimi Afin terlebih dahulu. Marilah kita saksikan bersama penuturan Afin hanya di GoSpot. Jika pengakuan Huges memang benar, tak ada kata lain yang lebih tepat bahwa Huges diperbudak suaminya. Diperbudak untuk menjadi mesin uang. Sejauh ini dalam persidangan memang terjadi tarik ulur soal pembagian harta Gonogini. Huges tak mau membagi hartanya kepada Afin dengan alasan semua harta itu diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Saya minta baik-baik, saya minta 50 juta saja untuk tabungan saya. Dia tidak mau kasih. Dan saya keluar dari rumah Kemang ditukar dengan buku tabungan mandiri sebesar 500 juta rupiah. Saya kasih buku tabungannya, saya boleh keluar. Saya tidak kasih buku tabungannya, gerbang ditutup dan pembantu dimaki-maki semua. Saya keluar dengan baju selembar, tas saya, dan saya bawa mobil. Saya tidak pernah kembali lagi. Nggak ada jaminan 50 juta. Semua rekening bank atas nama berdua. Jelas kan? Sekarang udah diambil sama dia. Apakah saya ribut? Dan sekarang kalau hakim masih menunda-nunda dan menganggap bahwa dia berhak atas semua yang saya cari selama ini, saya harus bertanya, hukum Islam macam apa yang dipakai? Karena dalam kompilasi hukum Islam, Ibu Elsa bilang tidak ada istilah harta bersama. Untuk mencapai show itu dengan dealing, dengan planning, dengan segala macam berapa bulan? 2 bulan barangkali, 3 bulan kali itu kerja saya, Ren. Dia cuma show 2 jam tok, dan itu kan seimbang nggak kerja itu? Saya kemana-mana, saya nyetir ke situ, ketemu klien, apa, bikin kontrak segala macam dalam waktu berapa hari. Dengan dia show cuma 2 jam. Afin pasti tak menyangka Huges akan seberani ini membongkar semua aib yang selama ini tersembunyi rapat-rapat, terutama soal rahasia tempat tidur. Sesadis apakah seorang Ahmad Hestiavin Tahtiar Arifin dalam urusan ranjang? Buktikanlah saya ada batas sama gini. Masih normal saya mah. Normal sekali. Sangat normal. Buktinya apa? Seorang Huges saja saya kawinin. Satu lagi kekerasan yang belum diungkapkan Huges yaitu kekerasan dalam hal beribadah. Bagaimana sulitnya saya beribadah, bagaimana sulitnya saya membaca Quran aja saya harus di luar kamar karena dia tidak mau lampunya menyala. Bagaimana saya membaca Quran dengan senter karena dia tidak mau lampunya menyala. Apakah wajar atau seorang muslimah, seorang istri menjadikan suami, apakah itu perlu harus dipertahankan wanita seperti itu? Jika sudah begini rasanya jalan untuk rujuk semakin tertutup rapat. Selama 4 bulan ini, Huges masih terlihat tenang dan hati-hati untuk mengungkap keburukan suaminya. Afin justru lebih terbuka untuk mengungkapkan persoalan rumah tangganya. Lalu kata-kata siapakah yang benar? Masing-masing pasti merasa di pihak yang benar. Ya, 4 bulan, 4 bulan rasanya terlalu lama ya. Saya mencoba untuk mentolerir dengan tidak menceritakan masalah sebenarnya. Berharap ada itikat baik dari Afin tanpa saya bikin dia malu. Tapi kelihatannya dia memanfaatkan ya dengan mencari opini dan mengundang teman-teman untuk banyak cerita. Masih di GoSpot dan masih bersama saya, Nadia Mulya. Mary Putrian, presenter selebriti nginep yang tayang di RCTI, ditonjok oleh pacarnya sampai-sampai pipi kanannya biru lebam. Benarkah cerita tersebut? Tetapi sebelumnya kita dengarkan kabar bahagia dari Ananda Lontoh yang baru saja melahirkan anak pertamanya. Ananda, congratulations. Dan inilah dia berita selengkapnya.
Pasangan Ananda Lontoh Atarsyah baru saja dikaruniai momongan pada hari Senin dini hari kemarin di Rumah Sakit Harapan Bunda. Anak pertama pasangan yang menikah tanggal 25 Februari 2004 ini berjenis kelamin laki-laki, berat 3,1 kg dan panjang 49 cm.